Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berusaha berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat. Di semester 1 materi kita masih tentang berita, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian A, menentukan unsur-unsur berita, dan bagian B, meringkas berita, menyimpulkan berita, dan memberikan tanggapan terhadap berita. Untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita, yaitu yang bagian C, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dan yang terakhir materi kita itu penyuntingan berita. Baik, kita langsung saja lanjut ke halaman berikutnya. Materi kita yang bagian C, yaitu menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang struktur berita. Seperti yang kita ketahui ya, informasi penting pada berita itu terdapat pada pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang kita kenal dengan 5W plus 1H. Ini rumus berita yang wajib harus kita ketahui. 5W plus 1H atau adik Simba. Dari keenam pertanyaan tersebut, 5W plus 1H tadi, itu lazim ditempatkan di awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Jadi kalau dalam sebuah berita, baik itu secara audio, secara visual, ya, ataupun dalam bentuk teks seperti koran dan lain sebagainya, itu biasanya di awal pemberitaan pasti yang disebutkan itu haruslah unsur-unsur berita berdasarkan 5W plus 1H. Nah, bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan, bisa juga di mana, bisa juga siapa. Jadi dari 4 pertanyaan ini untuk di awal berita. Apa, siapa, kapan, di mana. Kalau untuk pertanyaan bagaimana dan mengapanya bagaimana? Itu pertanyaan bagaimana dan mengapa itu satu kesatuan ya. Bagaimana untuk menjelaskan proses-proses kejadiannya, mengapa itu sebab akibatnya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, itu biasanya satu kesatuan. Biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Untuk materi yang kita bahas ini mungkin kalian sudah mencatat kemarin tugas di minggu kemarin ya, yaitu merangkum struktur, kaidah, kemudian penyampaian berita, penyuntingan berita. Itu kalian sudah membuat rangkumannya, dan ini kita akan bahas rangkuman kalian. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Masih di struktur berita ya. Masih di struktur berita. Nah, informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Jadi tadi sudah ada 3 ya struktur berita itu. Kepala, tubuh, ekor. Ya, kalau kita lihat dari struktur tubuh makhluk hidup itu kepala di atas, baru badan, baru ekor terakhir. Kurang lebih seperti itu struktur berita. Jadi informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Ini contoh nih tentang ekor berita, biasanya memang kurang penting ya, bukannya kurang penting tapi tidak langsung berkaitan dengan hal utamanya, tetapi bisa buat menambah pengalaman dan wawasan. Contoh, misalnya berita tentang letusan Gunung Anak Krakatau di tahun 2018. Nah, ekor berita yang dimaksud dalam berita ini bisa berupa sejarah Gunung Anak Krakatau serta informasi tentang letusan. Contoh, ketika menjelaskan letusan Gunung Anak Krakatau tahun 2018, dijelaskan Gunung Krakatau ini sebelumnya pernah meletus dengan sangat dahsyatnya di tahun 1883. Saat itu masih bernama Gunung Krakatau, yang mana letusan gunung tersebut sampai terbentuk 3 pulau kalau nggak salah tuh ya. Bahkan letusannya sampai terdengar ke negara-negara lain, sampai di Australia, Eropa, dan berdampak juga
sampai ini menutupi atmosfer ya, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke dalam bumi. Jadi untuk daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu hampir kurang lebih 1 bulan lebih dalam kondisi gelap. Nah, itu misalnya itu sejarahnya, tapi tidak ada hubungannya dengan letusan Gunung Anak Krakatau di tahun 2018, tapi sejarahnya Gunung Anak Krakatau, yang mana sebelumnya adalah Gunung Krakatau meletus di tahun 1883, sekarang menjadi namanya Gunung Anak Krakatau. Nah, itu bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya ya. Jadi dikatakan sebagai ekor berita. Nah, dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Nah, ini struktur dari berita, polanya adalah piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi dari sebuah berita semakin ke bawah itu semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak di bagian atas atau di awal berita. Nah, bisa kita lihat seperti ini struktur berita ya. Jadi kalau kita lihat struktur berita bisa disebutkan dengan pola piramida terbalik. Ya, ini dia. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan struktur berita yaitu dengan piramida terbalik. Kepala berada di atas ya. Kita semakin ke bawah semakin mengecil ke tingkat kepentingannya, tingkat informasinya. Yang di atas itu besar, kepala berita yang besar. Bisa dari ada apa, siapa, kapan, di mana. Khotbah berita itu bagaimana dan mengapa. Dan ekor berita itu sebagai bisa dibilang pelengkap gitu ya. Yaitu adalah struktur berita. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan berita. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan sendiri ya. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Nah, ini kaidah kebahasaan berita. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, kaidahnya adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi bahasanya harus menggunakan bahasa baku. Ya, hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Karena kita Indonesia ini terdiri dari banyak suku ya. Provinsi aja 34 provinsi. Kota dan kabupatennya banyak ratusan ya. Bapak nggak tahu berapa itu. Apalagi sukunya mungkin bisa ribuan. Jadi bahasa baku bahasa Indonesia ini sebagai jembatan pemahaman untuk banyak kalangan. Bahasa standar ini lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi nggak mungkin pakai bahasa cuy, astagfirullahaladzim, jangan diikutin ya, yaitu atau bahasa-bahasa gaul lainnya ya, yang lain-lainnya itu tidak bisa digunakan di dalam media-media nasional. Yang kaidah kebahasaan berita yang berikutnya yang B, yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Di dalam berita itu pasti ada kutipan-kutipan dari ucapan narasumber, itu yang dikatakan sebagai kalimat langsung, dan disertai dengan keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh narasumber berita. Ya, kalau kita buka koran, buka berita-berita di internet, itu pasti ada kalimat langsungnya yang ditandai dengan tanda petik ganda ya. Itu bahwasanya ucapan dari narasumber disampaikan secara utuh tanpa ada dikurangin. Contohnya nih, masyarakat wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Ini paparnya. Jadi kata dari narasumber
Masyarakat wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamet misalnya. Nah, ini contoh dari kalimat langsung. Kita lanjut langsung kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini lawan dari kalimat langsung ya, kalimat tidak langsung. Jadi bisa juga kita memasukkan informasi dari narasumber ke dalam berita dalam bentuk kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa ya. Jadi hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, di sini sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Misalnya ada beberapa staf nih, tanya, kepala Atpel sudah masih ada? Mereka menjawab, oh kepala Atpel Manado sudah pulang. Nah, itu kalimat langsung yang diucapkan oleh para staf. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, itu kita menggunakan konjungsi bahwa, kita balik ya. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang tanpa menggunakan tanda petik. Kalau misalnya kalimat ini diubah menjadi kalimat langsung, maka kita harus menambahkan tanda petik. Tanda petik, kepala Atpel Manado sudah pulang. Petik lagi kata dari sejumlah staf Atpel Manado. Itu kalau kita balik menjadi kalimat langsung. Contoh lainnya sini lagi, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Jadi ini yang namanya Ariana berkata pada orang lain, meminta pertolongan, mungkinnya ibu saya pingsan, tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Diubah ke kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi bahwa. Jadi kaidah kebahasaan dalam berita yang ketiga ini, yang C, adalah penggunaan konjungsi bahwa. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaannya yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja. Kata-kata yang dimaksud ini seperti memikirkan, kan? Pikirkan, itu kata kerja. Nah, tapi di sini menggunakan kata kerja mental berhubungan dengan pikiran kita daya pola pikir ya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi ya, seperti itu. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus dan seterusnya. Membayangkan, memikirkan. Itu kata kerja mental. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yang kelima ya, ini berhubungan dengan keterangan waktu ya. Jadi menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi seperti ini bahasa-bahasanya, contohnya sekitar ya, pagi ini, 10 hari menjelang lebaran, 5 tahun yang lalu, yang seperti itu tuh bahasa-bahasa keterangan waktu ya. Contohnya ada seperti ini, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Dan ini ada Riau tempatnya ya. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yang keenam ya, yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kan lanjut temporal ini penjumlahan selanjutnya ya, berhubungan bertambahnya waktu itu ya. Kemudian sejak ya, setelah, awalnya, akhirnya ya. Jadi berhubungan dengan urutan waktu ya. Apa hubungannya dengan penjumlahan? Maksudnya di sini adalah tentang urutan waktu. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, ada yang Bapak garis tebalin ya, Bapak kasih garis tebal. Ini contoh. Ya. Di sini, kemudian ya, seperti itu.
sekitar. Nah, ini sama sekitar juga ya, termasuk. Kalau sekitar ini masuk apa? Ya, tadi yaitu penggunaan konjungsi fungsi keterangan waktu ya. Tadi yang sebelum yang kita bahas yang ini. Oke, ya ini fungsi keterangan waktu. Nih, yang tadi yang sekitar. Lagi. Ya, jadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian ini adalah konjungsi temporal ya, yang berhubungan dengan kronologis waktu, urutan waktu. Hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Ini contohnya. Jadi kita kesimpulkan kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah berita itu ada 6. Apa saja? Yang pertama tadi yaitu menggunakan kalimat bahasa baku. Kemudian yang kedua kalimat langsung. Yang ketiga konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung. Yang keempat yaitu penggunaan konjungsi temporal atau kronologis. Ini terakhir tadi ya. Yang keempat tadi yang kita bahas adalah kata kerja mental, keterangan waktu, dan yang terakhir konjungsi temporal. Ini biar terbaik-baik gak apa-apa. Yang penting ini keenam ini adalah kaidah kebahasaan. Nah, ini keenam ini. Kita bebas mau nomor 1, nomor 2 yang mana terserah ya. Boleh. Yang penting kaidah kebahasaan ini ada 6 untuk kaidah kebahasaan berita. Oke, kita lanjut ke bagian D. Kita lanjut ke bagian D, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca di sebuah berita ya, dalam berbagai kesempatan kita seringkali dihadapkan juga pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi dari sebuah berita. Ketika kita mendengar berita di televisi atau melihat atau membaca di koran ya, mendengar di radio, membaca di internet, ada kalanya kita menyampaikan kembali informasi tersebut, berita tersebut kepada orang lain. Misalnya nih, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu kita harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kita kan tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kita harus menghafal berita secara keseluruhan, enggak ya. Jadi kita tetap kembali ke pokok-pokok berita. Nah, kita cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu berdasarkan 5W plus 1H atau adik Simba. Cukup 6 pertanyaan itu aja. Jadi ketika misalnya kita ditanya teman gitu tentang berita, tadi malam ada kejadian kebakaran nih. Nah, kamu tahu informasinya. Nah, kamu harus ketika itu ingin menyampaikan ke temanmu tentang informasi tersebut, jadi harus lengkap. Oh iya benar, memang ada terjadi kebakaran di daerah Agus Salim. Jadi satu peristiwanya apa? Kebakaran 10 rumah di daerah Jalan Agus Salim, Kota Samarinda. Sudah dapat satu, apa? 2 di mana? Ya sudah dapat 2. Temannya bertanya lagi, itu terjadinya kapan? Kalau nggak salah malam ya, Bang. Iya betul malam, tepatnya pukul jam 19.00 jam 7 setelah sholat maghrib. Dapat 3 sudah kamu sampaikan. Jadi ketika ada pertanyaan kembali, kita bisa menjawab informasi-informasi yang sudah kita tangkap. Jadi kita bisa memberikan informasi berita yang sudah kita peroleh itu secara lengkap. Ya, terjadinya itu malam hari setelah sholat maghrib, tepatnya pukul 7. 10 rumah terbakar. Nah, kejadiannya di Jalan Agus Salim, dekat
Gorsgiri ya, Gorsgiri semua bangsa ya. Di apa ada, di mana ada, kapan ada. Nah, tinggal siapa nih misalnya. Nah, jadi rumah-rumah warga di situ terbakar, warga RT 1, RT 2 itu terbakar. Kemudian ada sejumlah pemadam dari Balakar, dari pemadam dinas ya, turun juga ke lapangan, bahkan warga-warga juga membantu. Siapanya di sini ada ya kan. Nah, berdasarkan berita yang saya lihat, ada ketua RT di situ menjelaskan. Nah, ada ketua RT itu siapanya ya. Terus tanya kenapa bisa terjadi kebakaran. Kalau ditanya apa penyebab kebakaran, jangan sampai bilang api ya. Memang betul kebakaran penyebabnya api, tapi maksudnya api itu muncul dari mana, seperti itu ya. Jadi penyebab kebakaran misalnya terjadi konslet listrik. Jadi salah satu rumah warga mengalami konslet listrik, akhirnya dari konslet tersebut memicu api yang membakar satu rumah, kemudian merambat ke rumah-rumah lain. Nah, ini kan bagaimana prosesnya, jelaskan ya, ketika itu pemilik rumah lagi keluar, pemilik rumah kosong. Nah, ada beberapa alat listrik masih dalam kondisi on, jadi terjadilah konslet listrik. Dan awal satu rumah itu, warga-warga yang lain berada di dalam rumah tidak begitu memperhatikan, tahu-tahu api itu sudah besar di satu rumah tersebut karena ada angin yang deras sehingga api cepat menjalar. Itu bagaimana prosesnya, seperti itu. Jadi ketika ditanya kembali kita bisa menjawab ya. Kita menyampaikan informasi dalam bentuk berita, cukup kita berpedoman pada 5W plus 1H. Jadi setelah kita memahami ide pokok itu berdasarkan 5W plus 1H atau adik Simba, kemudian kita bisa menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Yang terpenting ketika ada pertanyaan kembali, kita bisa menjawab. Karena pasti pertanyaan itu berdasarkan 5W plus 1H juga, seperti itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Jadi dengan demikian pemahaman tentang ide-ide pokok 5W plus 1H atau adik Simba sangat penting ya, ketika kita akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Nah, itu tadi untuk menyampaikan kembali berita yang kita dengar dari televisi, dari radio, dari koran, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya juga ketika kita ingin menyampaikan atau membuat berita, yang menyampaikan informasi dalam bentuk berita dari sebuah peristiwa atau kejadian yang kita lihat atau dengar. Jadi kita ingin menulis berita. Nah, di sini ada pun langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam penyampaian atau penulisan berita sebagai berikut nih. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, kita menentukan dulu sumber berita. Jadi tadi, beritanya tentang kebakaran, berarti sumber beritanya tentang kebakaran. Kita langsung ke lokasi. Yang kedua ya, langsung ke lokasi, mendatangi sumber berita tersebut ya. Bisa kita dengan cara mengamati langsung, bisa juga mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, ini pedoman kita dalam baik itu mencari informasi, baik itu ingin menulis berita, baik itu untuk mendapatkan berita, kita mencatat fakta-fakta ini dengan berkerangkakan pada pola adik Simba atau 5W plus 1H. Ini jantungnya berita nih, 5W plus 1H atau adik Simba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu ya. Setelah yang kita catat tadi, kita kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Jadi bagian-bagian yang paling penting ditaruh di awal, yang kurang penting semakin bawah taruhnya ya, seperti peletakannya. Jadi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk
berita. Dan yang terakhir, penyuntingan berita. Ketika kita sudah membuat berita baik itu secara lisan atau secara tertulis ya. Nah, sebelum kita sampaikan ke orang lain, setelah kita membuat berita, sebelum kita sampaikan ke orang lain, kita harus membuat penyuntingan berita tersebut. Kita sunting terlebih dahulu, benar sudah betul atau belum. Nah, apa saja yang harus kita periksa, apa saja yang harus kita sunting. Nah, kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar ya. Jadi masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan atau sebelum diinformasikan ke orang lain, yaitu penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, kita cek lagi tentang kebenaran isi beritanya. Nah, yang ditunjang dengan keakuran fakta-faktanya ya. Kedua, kelengkapan isi beritanya, kita lihat dulu sudah lengkap apa belum. Kita tandai dengan hadirnya komponen-komponen yang terangkum dalam rumus adiksi atau 5W plus 1H. Kita checklist dulu. Dari unsur 5W plus 1H ini ada semua apa enggak? Kalau ada semua terjawab, berarti itu lengkap beritanya. Kemudian yang ketiga, untuk penyuntingannya, yaitu struktur penyusunannya. Nah, kita sesuai apa tidak yang sudah kita buat. Kan kita berpedoman pada piramida terbalik ya. Informasi-informasi penting berada di awal, di atas ya, seperti apa, siapa, kapan, di mana. Itu boleh terbaik-baik ya, boleh variatif aja, karena itu 4 hal pentingnya. Kemudian baru masuk ke tubuh berita, yaitu bagaimana dan mengapa. Dan yang terakhir itu penggunaan bahasa, bagaimana kebakuannya, keefektifan kalimatnya, seperti itu ya. Nah, jadi penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat yang mudah dipahami ya, bahasanya komunikatif ya, baku apa tidak, kemudian ejaannya dan tanda bacanya, penetakan tanda petik, koma, titik, dan lain sebagainya. Itu cukup harus kita perhatikan dalam penulisan sebuah berita. Apabila berita itu disertai dengan gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambarnya dengan isi berita. Jadi di samping keartistikannya. Jadi kita jangan hanya memikirkan wah kerennya aja nih, artistiknya nih, tapi tidak sesuai dengan beritanya. Jangan sampai ya, seperti itu. Nah, ini materi kita yang terakhir dalam berita. Ya, Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti dan menyimak pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1, khususnya untuk materi kita yaitu berita. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian ya. Ulangan harian ini secara lisan, nanti kita akan gunakan cara video call ya. Untuk urutannya Bapak akan acak ya, tidak sesuai urut absen, nanti saya acak siapa yang Bapak telepon secara video call. Kita langsung mengadakan ulangan harian secara lisan. Teknisnya nanti akan Bapak sampaikan melalui grup ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.